Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dinar dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Lembang Mangkurat. Di sini saya akan melakukan peer review sekaligus konstruktif feedback terhadap artikel ilmiah yang ditulis oleh rekan saya Abdul Malik Fajar Putra Samsi yang berjudul Konsep dan Penerapan Imperatif Programming. Jadi langsung saja di sini seksi pertama yang ditulis di dokumen ini adalah pendahuluan. Jadi ini merupakan latar belakang dari isu atau permasalahan atau pertanyaan yang ingin dijawab di dalam dokumen ini. Jadi tujuan penulisan dokumen ini adalah menjelaskan konsep-konsep mengenai imperatif programming dan bagaimana penerapannya. Target audiensnya adalah pengembang software, terutama pemula yang ingin belajar, yang ingin melihat trade-off dari imperatif programming. Apakah sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Jadi seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka. Di sini akan dijelaskan materi-materi apa itu imperative programming di definisi. Jadi imperative programming adalah paradigma di mana program yang menggunakannya harus menyatakan instruksi eksplisit. Jadi di imperative programming ini seorang programmer itu mendeskripsikan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan atau output. Berbeda terbalik dengan declarative programming yang mendeskripsikan apa yang ingin dicapai daripada bagaimana mencapai output tersebut. Jadi di sini imperative programming itu berfokus dengan logika yang dideskripsikan oleh programmer dan sistem yang dibangun, yang dideskripsikan. Kemudian berlanjut ke karakteristik utama. Sebelumnya saya ingin melakukan review dulu di definisi. Definisi sendiri sudah sangat sempurna karena sudah tepat materinya. Ini merupakan definisi yang solid untuk imperative programming. Jadi saya rasa tidak perlu diubah untuk definisinya. Untuk karakteristik utama sendiri di sini dijelaskan. Salah satu karakteristik dari imperative programming adalah instruksi yang dijalankan dengan urutan yang telah ditetapkan, ini dari atas ke bawah. Jadi di imperative programming itu program dijalankan secara berurutan. Instruksi yang ada di dalam kode itu dijalankan dari atas ke bawah. Kemudian juga ada variabel-variabel di imperative programming itu bersifat mutable. Artinya variabel-variabel di imperative programming ini bisa berubah value-nya ketika runtime dan tidak bersifat absolut. Karakteristik lain di sini juga imperative programming menggunakan loops, conditional, dan function call. Terakhir, imperative programming juga memiliki sifat prosedural. Nah, di sini saya memiliki saya berpendapat bahwa ini pernyataan ini perlu diklarifikasi karena di sini pernyataan imperative programming memiliki sifat prosedural di mana semua kode diorganisirkan ke dalam sebuah fungsi. Nah, untuk pernyataan ini mudah sekali disalahpahami karena sifat prosedural itu termasuk ke paradigmanya sendiri. Namun paradigma yang berada di bawah imperative programming. Jadi ini sifat prosedural ini merupakan turunan dari imperative programming dalam bentuk paradigma prosedural namanya. Jadi menurut saya pernyataan ini seharusnya bisa diubah menjadi procedural programming merupakan salah satu turunan dari imperative programming. Mungkin seperti itu bisa diubah. Untuk kritik karakteristik utama sepertinya itu saja. Selain kritik tadi, sisanya sudah bagus, sudah sempurna. Kemudian berlanjut ke seksi penerapan imperatif programming. Di sini ada 3, yaitu sequencing, yaitu yang seperti dijelaskan tadi, kode dijalankan dari atas ke bawah. Kemudian juga ada selection di sini, yaitu menggunakan if statement untuk menfilter kondisi. Kemudian iteration, yaitu perulangan. Itu kita menggunakan perulangan untuk mengulang balok kode.
Untuk penerapan sendiri saya rasa sudah cukup bagus, cuma saya pikir ini mungkin ini cuma pendapat saya, jadi pendapat pribadi saya, jadi mohon diambil uh, secara secara suspicious. Jadi dari sumber yang saya dapat, ini merupakan sebenarnya yang tiga ini: sequencing, selection, kemudian iteration. Ini merupakan uh, pilar dari structured programming. Jadi di sini ada sequencing, selection, dan iteration. Di sini juga dijelaskan this paradigm extensive use bla bla. Jadi structured programming ini, fun fact, ditemukan oleh Edsger W. Dijkstra, yang merupakan juga penemu dari Dijkstra algorithm pathfinding. Ya, itu cuma pendapat saya, jadi saya kurang tahu apakah itu benar. Tiga ini merupakan pilar dari structured programming, tapi ya cuma pendapat saya. Kemudian di sini di seksi berikutnya ada kelebihan dan kekurangan. Di sini dijelaskan bahwa salah satu kelebihan imperative programming adalah mudah dipelajari, karena secara natural manusia berusaha menyelesaikan masalah dengan cara bertahap. Ini juga sesuai dari sumber yang diambil dari artikel ini, yaitu di sini. Maaf, saya tidak bisa mencari sumbernya, tapi saya sudah membaca salah satu sumbernya, dan pernyataan saya tadi benar, diambil dari situ. Kemudian ada kekurangannya. Kode yang menggunakan imperative programming cenderung cepat menjadi sangat panjang, yang alhasil membuat membingungkan. Ini terutama sangat benar karena imperative programming itu kan menuliskan dari tahap ke tahap dan tidak terlindungi oleh abstraksi. Jadi kode itu bisa menjadi, langkah-langkahnya bisa menjadi panjang banget. Kemudian di sini ada opini penulisnya juga. Ini merupakan opini pribadi, paradigma mana yang dipreferensikan oleh penulis. Jadi penulis berpreferensi untuk mengambil imperative programming. Alasan pertama itu bukan kontrol penuh, yang mana paradigma ini membolehkan penggunanya untuk mengatur alur aplikasi. Jadi bagaimana kita ingin menyelesaikan suatu task atau tugas, atau mencapai suatu output, itu semuanya berada di tangan kita. Ini menurut saya udah cakep banget, udah bagus banget. Saya secara pribadi setuju untuk pernyataan ini. Kemudian kedua, betapa terbuktinya imperative programming digunakan di industri. Ini menurut saya juga sangat bagus, karena ya untuk pembangunan aplikasi, untuk pembangunan software itu lebih banyak menggunakan imperative programming, menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat imperatif. Kembali lagi ke alasan pertama, itu karena mengapa banyak yang memilih imperative programming untuk membangun software, itu karena kontrol penuh atas bagaimana mereka ingin mencapai suatu output. Di sini juga diterangkan kekurangan dari imperative programming, yaitu sekali lagi cepatnya kode menjadi sangat panjang dan akhirnya membuat kolaborator dan kadang pengembangannya sendiri kebingungan ketika melihat kode yang telah dibuat. Ini menurut saya bisa ditambahkan, cuma tambahan. Ini juga ada side effect-nya, jadi dokumentasi dari kode itu juga alhasil juga bisa menjadi kompleks banget.
Kemudian di sini opini popularitas imperative programming. Di sini penulisnya berpendapat kenapa imperative programming jadi populer. Jadi di sini alasannya adalah kemudahannya untuk diajarkan dan adanya hubungan dekat dengan cara kerja komputer. Dan di sini seperti yang saya sebutkan tadi, alasannya mengapa mudah untuk dipahami imperative programming ini adalah untuk karena ia mencerminkan cara berpikir manusia secara natural dalam memecahkan masalah. Kemudian alasan kedua mengapa imperative programming itu populer adalah sangat diandalkan oleh perusahaan dari dulu untuk membuat produk mereka. Alasannya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Perusahaan menginginkan kontrol penuh akan bagaimana produk mereka mengerjakan sebuah instruksi. Untuk overall dari dokumen ini, selain kritik yang saya sebutkan tadi, sepertinya sudah sangat sempurna. Saya sudah memahami inti dari imperative programming seperti karakteristiknya, juga pilarnya tadi. Dan saya juga bisa melakukan trade off karena di sini ada dituliskan keuntungan dan kerugian dari imperative programming. Jadi mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf jika terjadi salah penggunaan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.